Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mendapat pertanyaan dari seseorang klien, seorang wanita, sekaligus suaminya tapi dalam waktu yang berbeda. Istrinya bertanya, "Pak, kalau saya mengizinkan nikah lagi suami saya, apakah ada jaminan saya bakal masuk surga atau pahalanya surga?" Setelah saya jelaskan semuanya, sekitar 1 jam kemudian dapat telepon dari seorang laki-laki yang saya duga ini juga adalah suami yang bertanya itu yang sebelumnya. Jadi kata suaminya, "Pak, kalau istri tidak mengizinkan suaminya nikah lagi, apakah itu bagian dari dosa atau ciri-ciri istri yang tidak taat suami?" Saya menjawab keduanya ini ya seperti biasanya, tidak hitam putih, tapi selalu bijak dengan menggunakan nalar yang jernih. Oleh karena itu, atas dua masalah ini saya ingin berbagi kepada kawan-kawan atau kepada emak-emak atau para wanita yang mungkin punya pikiran seperti itu, atau juga kepada laki-laki teman-teman saya yang memiliki pikiran yang sama. Sahabatku semua, istri kadang serba dilematis ketika suaminya ingin nikah lagi atau seorang istri ingin mencari surga. Haruskah mengizinkan suaminya nikah lagi? Pada jawaban dari pertanyaan istri dulu, saya ingin jelaskan ya, bahwa tidak ada dalil yang qat'i, yang secara tekstual, bahwa kalau seorang istri mengizinkan suaminya nikah lagi akan ada jaminan surga. Hanya saja ada hadis Nabi Muhammad SAW, seorang wanita yang melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, menjaga kemaluannya, artinya tidak zina, menjaga kehormatannya, dan yang taat suaminya, dipersilahkan oleh Allah masuk ke dalam surga dari pintu mana yang kamu suka. Hanya itu saja, selain itu tidak ada. Saya menerjemahkan dari berbagai macam hadis itu bahwa yang menjadikan istri masuk surga itu sebenarnya bukan pada mengizinkan suaminya nikah lagi, tapi bagian dari ketaatannya terhadap suami, maka istri ada jaminan surga. Itu sebenarnya. Tetapi kan bukan berarti ketika istri tidak mengizinkan suaminya nikah lagi bukanlah istri yang tidak taat. Lihat dulu. Itu jawaban pertanyaan dari perempuan tadi ya. Tapi saya ingin tambahkan kepada para wanita ya, apakah saya harus mengizinkan suaminya nikah lagi atau tidak? Pertimbangannya bukan sekedar ingin masuk surga atau tidak, tapi kira-kira kalau suami saya ini saya izinkan, apakah akan menjerumuskan saya ke dalam neraka, menjerumuskan suami saya ke dalam neraka, atau menghancurkan rumah tangga? Poin pentingnya adalah membangun keluarga sakinahnya sebenarnya, bukan mengizinkan suami nikah laginya. Kalau mengizinkan suami nikah lagi, keluarga tambah sakinah, dia tenang, kita tenang, anak pun stabil, izinkan, insya Allah surga. Tapi kalau mengizinkan suami nikah lagi, rumah tangga malah kacau balau, wah itu bukan surga, tetapi justru neraka.
Saya ingin berikan contoh istri yang masuk surga dari salah satu sebab dia mengizinkan suaminya nikah lagi. Minimal ada 3 hal, ya. Ingat ini. 1, suami ini sudah terbukti atau dinilai adil oleh istrinya. Nafkah sudah tercukupi semuanya, termasuk anak. Misalnya bayar listrik tak ada masalah, makanan tak ada masalah, biaya anak sekolah stabil, kehidupan sehari-hari tidak ada masalah. Nah, istri melihat penghasilan dari suami atau penghasilan keluarga sudah lebih dari kebutuhan sehari-hari, sudah lebih dari untuk membangun masa depan, ternyata masih lebih juga, gitu ya. Maka boleh istri mengizinkan suaminya nikah lagi, seperti itu. Tetapi ukuran ekonomi ini tidak ada ukuran yang pasti, ya. Antara satu orang dan orang lain beda-beda, tergantung kesepakatan. Ya, kalau maunya istri tak usah beli rumah, mengizinkan suaminya lagi, tapi tergantung kesepakatan saja. Itu satu syaratnya, ya. Yang kedua, ya, bahwa si istri itu sabar, sanggup, apa ya, legowo, ikhlas. Sebab walaupun 10 kali kita mengizinkan suaminya nikah lagi, kalau tidak ikhlas, kita akan masuk surga juga. Jadi keikhlasan ini penting. Kalau tak ikhlas, tak penting juga. Kalau tak ikhlas, tak bisa masuk surga juga. Jadi suaminya dinilai mampu untuk menstabilkan keluarga yang ada. Karena sebenarnya nikah lagi itu ibarat buka toko. Ini saya memberikan contoh, ya. Kita misalnya buka toko baju di sebuah tempat. Toko baju yang satu ini sudah sukses, sudah tak ada masalah, sudah stabil. Ya, ingin buka cabang baru, toko tempat lain, itu seperti itu. Ya, jadi 1, ekonomi segala sesuatunya stabil, suami bisa adil. Yang kedua, dia sanggup sabar. Yang ketiga, kira-kira kalau dia nikah lagi, suami kita ini perhitungannya rumah tangga bakal stabil atau bakal goyang atau bakal berantakan. Kan istri tahu siapa suaminya. Ya, sehebat apapun suami, jenderalkah dia, pengusaha besarkah, ustadzkah dia, di mata istri kan suami ini tak ada apa-apanya sebenarnya, kan. Kolornya pun tahu bini, batuk pun tahu. Kita laki-laki ini hebat kan di mata orang, di mata bini tidak ada apa-apanya. Nah, maka sangat penting bagi seorang wanita yang ingin menikah dengan suami orang, tanya dengan istrinya, bagaimana suaminya ini, sanggup tak membina istri? Kalau membina satu istri saja gagal, bagaimana mungkin akan membina istri 2 berhasil? Nah, oleh karena itu istri berhitung, kalau suami saya nikah lagi ini, kira-kira rumah tangga akan semakin sakinah apa tidak? Minimal ketika itu. Kalau belakang itu urusan lain. Oleh karena itu sangat penting bagi istri, ya, menentukan siapa calon istri untuk suaminya. Penting. Apakah bisa, Pak Ustaz? Bisa. Buktinya di mana-mana. Kan ada istrinya yang melamarkan suaminya untuk wanita lain, kan? Ada, kan? Ada, jangan dikira tidak ada. Itu di Ciamis kemarin banyak istrinya itu yang melamarkan suaminya untuk istri keduanya. Indah, kan? Indah. Ya, maka itu caranya, ya. Jadi
ketika tiga ini terpenuhi, insya Allah istrinya masuk surga dari pintu mana yang kita suka. Seperti itu ya. Lalu sering masalah, Pak, suami saya ini tak masuk kriteria itu, Pak. Satu atau tiga-tiganya. Ekonomi aja nggak stabil, membimbing istri satu saja tidak, ya, tak bisa adil, saya pun tak sabar, tapi si nekat, Pak, mau kawin aja terus, mau poligami aja terus, ya. Lalu bagaimana sikap saya, Pak? Nah, saya, kalau Anda khusus wanita menemukan suami seperti itu, kalau suami mau nikah lagi, ya nikah aja, jangan izinkan. Kok kejam begitu, Pak? Bukan kejam, kalau mengizinkan suami yang sebenarnya tidak siap untuk poligami, berarti seorang istri turut mendorong suaminya masuk jurang. Kan suami tahu suami ini bakal mampu apa tidak, insya Allah ya. Paling tidak niatnya untuk menyalahkan, kan suami istri ini mitra. Contoh, suami ini ada di bibir jurang ini, istri tahu yang sebelah sana jurang, tapi suami merasa yang sebelah sana tuh surga. Tapi kalau istri izinkan, berarti sama dengan mendorong suaminya masuk jurang. Dosa kan kita menjerumuskan suami? Kelihatannya memang mengenakkan mengizinkan suaminya nikah lagi. Tapi kalau suami tak siap, sama dengan mendorong suaminya masuk jurang atau neraka. Ya caranya supaya istri terhindar dari dosa, ya sudah, diam saja, tahu saya izinkan. Toh seorang suami nak nikah lagi dengan orang lain kan tidak harus mendapat izin istri kan. Tapi kalau nanti suatu saat rumah tangganya berantakan, ya, istri tidak salah gitu lah ya, itu urusan suami, karena dia mau nikah lagi atau tidak pun kan tidak ada ketentuan juga harus izin istri kita wanita ya. Cukup ya untuk wanita, saya kira jelas tuh. Kemudian kepada laki-laki, ini nampaknya suaminya tadi yang bertanya ya. Saya minum dulu ya, ini biar nggak tegang-tegang kita bahas tentang betulkah masuk surga istrinya mengizinkan suaminya nikah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut. Pada laki-laki, dan ini banyak yang bertanya sebenarnya, istri betul harus taat apapun maunya suami selama tidak mengancam akidah dan tidak mengancam nyawa, itu kan. Nah, mengizinkan suaminya nikah lagi tadi itu tidak merusak akidah dan tidak merusak nyawa. Kalau istri taat, maka dia surga. Tapi ingat, istri tidak mengizinkan suaminya itu bukan berarti istri yang tidak taat. Mungkin istri yang sangat khawatir rumah tangganya berantakan. Karena membangun keluarga sakinah tidak boleh hanya ditentukan suami, tapi ditentukan berdua. Ia ditentukan istri, ia ditentukan suami. Oleh karena itu suami tidak boleh egois. Oleh karena itu seorang suami ketika mau nikah lagi misalnya ya, kenapa istri saya tak mengizinkan? Apakah dia imannya kurang? Atau khawatir rumah tangga ini berantakan? Atau calon istri kedua saya yang tidak disetujui istri? Mungkin mantan saya, mungkin musuh masa lalunya, atau orang tuanya musuh orang tuanya. Cek dulu apa masalahnya. Ingat, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Seorang suami wajib mempergauli itu ya bergaul, menentukan sikap segala macam dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bijak. Oleh karena itu seorang laki-laki
tidak boleh menjustifikasi, tidak boleh menuduh ketika istrinya tak mengizinkan kita nikah lagi, itu adalah istri yang durhaka, tidak taat. Lihat dulu, kalau kita selama ini sudah sempurna, maaf walaupun sempurna itu nggak ada ya, paling tidak sudah baik-baik saja, istrinya tak mengizinkan juga, ya bagaimana? Kecuali ada 4 hal yang ada di istri itu, darurat namanya, tak punya anak, atau ya berikhtiar sana sini. Oke, yang kedua ya punya penyakit yang tak bisa disembuhkan, masuk penjara dalam waktu lama, istri tak berfungsi sebagaimana mestinya, ya tak mau melayani kita lah, kira-kira seperti itu dalam jangka panjang. Nah, istri tak mengizinkan juga, betul suami yang tidak taat. Tapi ingat, istri yang tidak taat ya. Tapi ingat, ketika istri yang tidak taat, berarti kan kita gagal membina selama ini. Kan kewajiban kita membina. Istri tidak beriman, siapa yang dosa? Suami kan? Ini sebenarnya sama dengan menepuk air di dulang. Oleh karena itu, untuk teman-temanku, sahabatku yang laki-laki, ya, kalau kita mau menikah lagi supaya kita juga masuk surga, istri masuk surga, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, jangan sampai niat masuk surga justru masuk neraka. Jangan saya ada istilah ya sekarang itu, demi janda istri kita jadi janda. Maka solusinya 3. Pastikan didik istri kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bersyukur. Artinya apa? Didik dia imannya, berikan keteladanan, ciptakan dalam hatinya, ucapannya rasa syukur kepada Allah. Sebab bersyukur dia memiliki suami, karena terlalu banyak wanita-wanita di luar sana, apakah gadis, apakah janda yang tidak perlu bersuami, yang tidak bersuami. Maka perlu diselamatkan orang-orang itu. Tugas suami bagaimana meyakinkan istri itu. Itu satu. Yang kedua, ya, ekonomi kita ini kuatkan dulu. Kalau misalnya listrik saja bayarnya sendat-sendat, makan minum saja kadang ngutang kiri kanan, ya, biaya anak sekolah terbengkalai, ya, kadang pajak pun tak dibayar, rumah pun masih ngontrak, atau rumah sendiri pun acak-acakan. Ngapain nikah lagi? Karena ingat, nikah lagi itu sebenarnya hakikatnya nambah beban. Kalau beban satu keluarga saja tak sanggup, ngapain pula nekat cari penyakit nikah lagi? Itu 2, untuk laki-laki ya. Yang ketiga, bagaimanapun hati istri ini punya cinta. Jadi ketika seorang wanita tidak mau suaminya nikah lagi, hakikatnya itu adalah orang yang setia, bukan orang yang tidak setia. Maka salah satu caranya adalah pastikan calon istri kita kedua itu diperkenalkan terlebih dahulu, minta pendapat, syukur-syukur jika istri kita itu yang mencarikan istri kita untuk yang kedua atau berikutnya. Apakah bisa? Bisa. Ikhtiar dulu. Kita ini kadang-kadang kan belum berjuang sudah putus asa. Jadi untuk istri kalau ingin masuk surga berlaku 3 syarat. Ya, 1, dirinya sabar, suami dianggap stabil mengendalikan keluarga ini. Yang ketiga, ketika nikah lagi dinilai oleh istri rumah tangga akan semakin sakinah karena calon istrinya adalah orang yang baik-baik, tidak menggerogoti baik imannya maupun ekonominya. Bagi suami, kalau ingin nikah lagi, ingin masuk surga, atau istrinya juga masuk surga, 3 juga, pastikan didik dulu iman istri kita yang pertama. Sudah bisakah menjadi istri yang soleh? Itu 1. Yang kedua, ya, ekonomi kita.
Karena nikah ini butuh modal, bukan hanya nafsu. Ya, nafsu aja semua bisa. Yang ketiga, ya, pastikan calon istri kita berikutnya mendapat restu dari istri kita yang sudah ada. Jadi kita menikah ini kan niatnya ibadah, jangan hanya karena nafsu. Kalau sekedar nafsu, itu nanti akan timbul masalah. Istilahnya hanya hangat di pangkal, lemes di tengah, mati di ujung. Saya kira itu untuk semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sehat, salam silaturahmi. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah selalu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.